Komisi 2 DPRD Kampar kembali menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar. Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Kampar Habibur Rahman ini beragendakan pembahasan realisasi anggaran 2023 dan kondisi sarana prasarana sekolah yang ada saat ini di Kabupaten Kampar. Rapat kerja antara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar dilaksanakan di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kampar, Bangkinang. Rapat yang dihadiri langsung Kadisdikpora Kampar, Aidil, bersama Kepala Bidang, dalam rapat dengan agenda pembahasan realisasi anggaran 2023 dan evaluasi sarana prasarana sekolah serta penempatan dan pergantian tenaga pendidik yang sudah memasuki masa pensiun. Salah seorang anggota Komisi 2 DPRD Kampar, Syafrizal Aziz, sempat mempertanyakan beberapa hal, termasuk kondisi sarana dan prasarana sekolah yang berada di daerah pelosok Kabupaten Kampar dan seperti apa komitmen dari pihak dinas sendiri dalam melakukan pembaruan sarana dan prasarana tersebut. Karena saat ia turun ke lapangan, ia banyak menerima masukan dan keluhan dari beberapa kepala sekolah terkait sulitnya mendapatkan bantuan dari dinas untuk perbaikan tersebut. Teknis pengusulan titik sekolahnya, terutama sekolah dasar. Saya mendengar sudah banyak sekolah-sekolah ini mobiler, termasuk bangku meja yang sudah TPO yang sudah tidak bisa dipakai. Dia sudah memasukkan usulan ke dinas Bapak, namun tidak terakomodir secara baik. Saya tanyakan teknis apa? Pernahkah tuan-tuan turun survei terhadap orang-orang sekolah-sekolah yang mengusulkan itu tentang kelayakannya, supaya nanti ada keseimbangan dan keadilan. Sebab bagaimanapun kita ini kan bukan PDK Bangkinang Kota, mohon maaf, bukan PDK satu kecamatan, tapi berapa ratus SD-nya dulu, Kabupaten Kampar. 400 lebih. Nah, yang 400 lebih itu. Ya, kadang proposal yang dimasukkan oleh kepala sekolah, malah yang dibantu oleh kepala desa yang menyaksikan itu perlu diganti, sangat perlu, tapi tidak terperhatikan. Jadi alasan-alasan ini perlu kita sampaikan secara terbuka. Karena kalau kita melihat di atas kertas saja, bermacam-macam alasan bisa kita argumentasikan. Ada di antara tuan-tuan yang mengatakan, cari sajalah anggota DPR, itu bisa nanti. Kami kan tidak bisa menyelesaikan semua. Ini mohon maaf, saya tidak pernah minta bantu kepada KNI tentang itu. Tapi saya mendengar keluhan. Nah, karena kami ini kan perwakilan rakyat kan. Ini dalam satu ini kita teknis untuk yang mana yang sangat layak, mana yang layak, skala prioritas dan prioritas itu bagaimana Bapak menyikapi dan menentukan hal tersebut? Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, Aidil, menyampaikan pihak dinas sendiri komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik dari sektor tenaga pendidiknya maupun dari sarana dan prasarana bagi anak didik. Namun yang menjadi kendala saat ini masih adanya ketidaktahuan dari sebagian kepala sekolah, seperti apa proses dalam pengajuan bantuan untuk perbaikan tersebut. Padahal persoalan ini selalu kita sampaikan setiap turun kunjungan ke sekolah-sekolah. Jadi karena ini sudah memasuki anggaran 2023, yang pertama tadi kita ingin Komisi 2 tadi memberikan pembinaan kepada Dispora, karena sesuai dengan tupoksi itu yang Komisi 2 ini adalah mitra Dispora. Jadi tadi kami sudah paparkan anggaran yang ada di Dinas Pendidikan berdasarkan item-item yang ada dan sudah dijelaskan tadi kepada Komisi 2. Jadi nampaknya tadi Komisi 2 baik sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan, dan saran beliau ini segera di dalam tahun ini akan kita realisasikan apa yang ada di dalam media itu. Untuk tahun ini sendiri, Disdikpora sendiri mendapatkan alokasi dana berapa nih? Alokasi dana yang sudah kita terima tadi 80, sekian tadi yang sudah pagu dana yang ada. Demikian di dalam 80 yang sekian tadi ini ada rincian-rinciannya
kita yang berkaitan dengan pendidikan yang ada di Dispora itu sendiri. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Habibur Rahman menyampaikan, dalam rapat kerja bersama Disdikpora ada beberapa kesimpulan yang telah disepakati. Di antaranya pihak dinas diminta untuk terus membangun komunikasi terhadap pihak sekolah, dan Komisi 2 juga telah diminta kepada dinas untuk memperhatikan berbagai faktor dalam melakukan penempatan para tenaga pendidik, seperti kondisi jarak rumah pendidik tersebut dari sekolah, serta terhadap kepangkatan, dan yang paling penting yakni keterkaitan kepakututan dari tenaga pendidik itu sendiri, jika ia ditempatkan sebagai kepala sekolah. Mitra bukan hanya sekedar penganggaran Pak, tapi kami akan jalankan fungsi kami sebagai pengawasan. Itu yang pertama, komunikasi. Yang kedua, terkait infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, sama-sama kita evaluasi, artinya kita sinkronkan data Dapodik dengan laporan guru, laporan Korwil, supaya sarana prasarana pendidikan dan Kampar ini lebih baik. Kalau sempurna mungkin agak sulit Pak, karena bagaimanapun alasan klasik kita kan anggaran nih Pak, alasan klasik kita. Kalau ada alasan anggaran itu kan tak banyak lagi komentar orang Pak. Yang ketiga, penempatan tenaga kependidikan, kepala sekolah dan sebagainya. Kalau terjadi evaluasi, mohon disesuaikan, termasuk tidak hanya sekedar kepangkatan, tadi ada kepatutannya Pak. Patut nggak beliau di situ dan lain sebagainya, termasuk dipertimbangkan masalah jarak. Saya rasa itu intinya, sekali lagi Pak Delimi aktifkan komunikasi dengan Dewan dan lain sebagainya, termasuk dengan kepala sekolah. Korwil fungsikan semaksimal mungkin. Nah, saya rasa itu pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan itikat kami tidak ada satupun untuk menghakimi Disdikpora, tapi hanya untuk menjalin komunikasi yang baik untuk kebaikan Kabupaten Kampar ke depannya. Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi 2 DPRD Kampar ini juga dihadiri beberapa anggota komisi, di antaranya Sekretaris Komisi 2, Ropil Siregar, anggota komisi Syafrizal Aziz, Soekardi, dan Muhammad Kasrusyam. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.